Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Giovanna Goswanto, NIM 233511030, kelas S1 RPP akan menjelaskan tentang sensor remote sensing. Selamat menonton. Sensor remote sensing adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang objek atau area di permukaan bumi tanpa melakukan kontak fisik langsung. Sensor ini biasanya dipasang pada satelit, pesawat terbang, drone, atau platform lainnya. Sensor remote sensing bekerja dengan mendeteksi dan mengukur radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek yang diamati. Jenis-jenis sensor remote sensing. Yang pertama, sensor pasif. Menggunakan radiasi alami, misalnya cahaya matahari, yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Contohnya kamera optik, mengambil gambar di spektrum cahaya tampak. Sensor inframerah, mengukur radiasi termal yang dipancarkan oleh objek. Sensor hiperspektral, mengukur radiasi dalam ratusan pita spektral sempit, memungkinkan identifikasi material yang lebih spesifik. Yang kedua, sensor aktif, menggunakan sumber energi internal untuk memancarkan sinyal dan mengukur pantulan atau hamburan dari objek. Contoh radar atau radio detection and ranging, menggunakan gelombang mikro untuk mengukur jarak dan mendeteksi objek, berfungsi baik dalam segala kondisi cuaca. Dan LIDAR atau light detection and ranging, menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dan membuat peta topografi yang sangat detail. Lalu kita akan melihat komponen dan prinsip kerja sensor remote sensing. Yang pertama adalah platform. Di dalam platform dibagi menjadi satelit. Sensor dipasang pada satelit yang mengorbit di bumi, memberikan cakupan luas dan data berkala. Lalu ada pesawat terbang, fleksibel dan dapat terbang pada ketinggian yang berbeda untuk memperoleh data dengan resolusi tinggi. Lalu ada drone. Menggunakan drone memungkinkan pengambilan data detail di area yang sulit dijangkau dan dengan biaya yang rendah. Lalu ada data yang dikumpulkan. Di dalam data yang dikumpulkan ada citra optik, menghasilkan gambar yang mirip dengan foto udara, berguna untuk pemetaan dan analisis visual. Lalu ada data spektral, mengandung informasi tentang berbagai panjang gelombang radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan, digunakan untuk identifikasi material. Lalu ada data topografi, menghasilkan peta elevasi atau model permukaan, penting untuk analisis geomorfologi dan perencanaan infrastruktur. Selain itu, ada juga pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, ada pengukuran radiasi, yaitu sensor mengukur radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Lalu ada konversi data. Data yang dikumpulkan diubah menjadi format digital untuk analisis lebih lanjut. Lalu pemrosesan dan analisis. Data diproses menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan, seperti peta, klasifikasi lahan, dan model 3D. Pemanfaatan sensor remote sensing. Yang pertama, pemantauan tutupan hutan dan deforestasi. Yang kedua, inventarisasi dan pemetaan hutan. Dan yang ketiga, reforestasi dan restorasi hutan, serta keempat, penilaian karbon dan biomasa. Sekian dari saya, terima kasih.